Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sehat walafiat, alhamdulillah. Bagaimana anak-anakku kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan juga senantiasa dalam curahan kasih sayangnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, di mana kita masih dalam rangka pembelajaran jarak jauh, Bapak kembali mengingatkan kepada kalian untuk melaksanakan protokol pembelajaran jarak jauh, yaitu yang pertama, kalian agar tetap untuk belajar di rumah, dan juga jangan lupa untuk melaksanakan atau menunaikan sholat 5 waktu, dan juga tentunya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa untuk senantiasa membantu orang tua. Dan juga jika kalian ingin keluar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker dan juga cuci tangan sebelum dan setelah beraktivitas. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam nikmat sehat walafiat, berkah panjang umur, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini diberikan ridho dan juga kebermanfaatan bagi kita di dunia dan akhirat. Ala hadhihi niyah wa ala kulliyatin shalihah wa li anfusina wa li hazatina wa li ridai ta'ala fid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabiy al-mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sayulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita lanjut pembelajaran kita dengan menyaksikan video dari Bapak berikut ini. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kali ini kita akan mempelajari tentang perilaku ikhlas beramal. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu memahami makna ikhlas beramal dalam kehidupan sehari-hari dan juga mencontohkan sikap ikhlas beramal dalam kehidupan sehari-hari. Coba perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar orang yang sedang menolong temannya yang terjatuh. Apakah kalian suka menolong orang lain? Lalu ketika menolong, apakah kalian ikhlas melakukannya? Jika misalkan orang yang ditolong memberi uang dan kita menerimanya, apakah itu perbuatan yang tidak ikhlas? Yuk kita simak penjelasannya dalam video berikut ini. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian ikhlas beramal. Ada kata ikhlas, ada kata beramal. Ikhlas maknanya adalah bersih. Bersih dari kotoran yang terdapat dalam hati. Karena ikhlas ini adalah perbuatan hati. Jadi maksudnya, ikhlas ini adalah bersih dari segala niat yang sifatnya duniawi, tetapi mengembalikan semua niatnya karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan beramal yaitu melakukan perbuatan baik. Semua perbuatan baik yang dilakukan dengan ikhlas menurut ajaran Islam itu akan mendapat pahala. Itu berarti bisa dikatakan bahwa ikhlas beramal adalah melakukan perbuatan baik dengan mengembalikan niat hanya untuk mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mencontoh ikhlas beramal dalam kehidupan sehari-hari? Sebenarnya ikhlas ini sangat banyak contohnya. Misalnya, kalau dikatakan ikhlas bersedekah,
artinya memberikan dengan hati bersih tanpa mengharap balasan atau imbalan, kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian contoh lain, misalnya Pak Ahmad membantu dengan ikhlas misalnya. Artinya Pak Ahmad ini membantu dengan hati bersih tanpa mengharapkan sesuatu balasan atau imbalan kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap amal perbuatan jika diniatkan untuk mencari ridho Allah, maka itu disebut dengan ikhlas beramal. Bagaimana dengan ikhlas bekerja dan memperoleh imbalan berupa gaji? Apakah itu masih bisa disebut ikhlas? Nah, yang perlu dipahami adalah tidak selamanya orang yang bekerja atau beramal yang mendapat imbalan atau bayaran itu dikatakan tidak ikhlas. Contoh, ketika seseorang diminta membantu pekerjaan yang imbalannya Rp50.000 saja, jika diniatkan membantu karena Allah, maka dia akan menerima berapapun imbalan yang disepakati. Yang penting adalah niatnya membantu karena Allah. Di situ tidak ada yang merasa dirugikan ataupun yang mendapatkan pujian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat atau menilai bentuk tubuhmu dan tidak pula menilai kebagusan wajahmu, tetapi Allah melihat keikhlasan hatimu. Hadis riwayat Muslim. Ikhlas merupakan buah dan intisari dari iman. Jika seseorang sudah beriman dengan mantap, maka sikap ikhlas ini akan dimunculkan dalam perbuatan sehari-hari. Kemudian, seseorang dianggap beragama atau beribadah dengan benar jika amal ibadahnya dilaksanakan dengan ikhlas. Hal itu dikarenakan jika amal ibadahnya dilaksanakan tanpa keikhlasan, maka amal ibadahnya akan sia-sia. Dia tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah. Wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus atau benar. Quran Surat Al-Bayyinah ayat ke-5. Mengenai perintah ikhlas beramal dalam ayat tersebut, dinyatakan bahwa menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas itu berarti melakukan ibadah sholat harus dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Apabila beribadah sholat dilakukan supaya mendapat pujian dari orang tua atau guru, maka sholatnya bukanlah termasuk beramal ibadah yang ikhlas, tapi disebut riya, yang artinya ingin dilihat oleh orang lain. Dan riya adalah lawan dari kata ikhlas. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, semua ketaatan dan amal ibadah kita harus dilakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, bagaimana ciri-ciri orang yang ikhlas dalam beramal? Ciri-ciri orang yang ikhlas dalam beramal antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, beramal dengan sungguh-sungguh tanpa mengharapkan pujian dari manusia. Meskipun ada orang yang memuji, tapi bukanlah pujian yang menjadi harapannya. Kemudian selanjutnya, beramal dengan tekun dan rajin semata-mata karena tindakan itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sudah ikhlas, maka tidak peduli apa yang orang katakan. Dia tetap menjalankan perintah Allah dengan tekun dan rajin. Selanjutnya, tidak memamerkan dan menceritakan amalnya kepada orang lain. Jika melakukan seperti itu, berarti dia sudah menunjukkan perbuatan dari lawannya ikhlas, yaitu riya. Kemudian, dia tidak pernah mengeluh dalam melaksanakan tugasnya.
karena motivasi dalam melaksanakan tugasnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, tidak mungkin dia berkeluh kesah. Dan ini adalah beberapa manfaat atau keuntungan dari ikhlas beramal. Di antaranya adalah mendapatkan kemuliaan dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja, karena orang yang ikhlas beramal telah menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hatinya akan menjadi ringan dan lapang, karena semua yang dilakukannya diniatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kemudian, ikhlas beramal juga akan meningkatkan kesabaran. Ketika seseorang ikhlas beramal, ketika dia gagal, maka dia akan sabar karena niatnya adalah untuk Allah dan sadar bahwa kegagalan adalah takdir dari Allah. Dan tentunya orang yang ikhlas beramal akan dicintai oleh sesama manusia. Nah, itulah beberapa manfaat atau keuntungan dari ikhlas beramal. Oleh karena itu, marilah kita ikhlas dalam beramal agar mendapatkan keuntungan-keuntungan ini. Tujuh kali 3 tambah 9. Ya. 3 tambah 7 kurang 9. Payah. Apaan sih, Ra? Payah. Emang kamu tahu jawabannya? Maaf, Nusa. Ini temen Rara yang payah. Lagi bete ya? Kok menyung gitu? Ih, kesel. Rara kesel banget. Rara sebel sama temen Rara. Jangan jujur. Kesel sama siapa, Ra? Biasanya kan kamu yang ngeselin. Temen Rara minta tolong diajarin melipat kelinci. Dia dapat nilai bagus, tapi nggak bilang makasih sama Rara. Oh, nggak bilang makasih? Iya. Dia malah bilang kelinci kamu jelek, Ra. Padahal punya dia kan Rara yang bikin. Udah ikhlasin aja, Ra. Ikhlasin? Gimana caranya belajar ikhlas? Jadi, kalau Rara sudah berbuat baik sama orang, dan orang itu gak baik sama Rara, jangan kesel. Udah ikhlasin aja. Berarti, kalau nungguin makasih, artinya nolongin gak ikhlas ya? Nusa, belajar bisa ikhlas dari mana? Belajar dari Uma. Apaan belajarnya? Pas Nusa nangis dan kecewa. Kalau Nusa harus pakai ini. Terus sekarang udah ikhlas. Kok bisa? Iya dong. Soalnya Uma aja gak pernah protes sama Allah. Uma aja bisa terima kalau kaki Nusa harus kayak gini. Oh. Makanya kalau Uma aja bisa nerima Nusa dengan ikhlas, berarti Nusa juga harus ikhlas menerima takdir Allah. Wah, hebat Nusa. Harusnya Rara lebih bersyukur ya. Makasih ya Nusa, udah ngajarin Rara belajar ikhlas. Nah, gitu dong. Udah gak kesel lagi kan? Kalau gitu, sekarang tolong ngambilin Nusa minum dong. Haus. Kok nyuruh-nyuruh sih? Lah kan tadi Nusa udah ajarin Rara. Idih, kalau gitu ngajarinya gak ikhlas dong. Oh, iya ya.
Alhamdulillahirabbil alamin. Materinya sudah selesai. Semoga sekarang kalian sudah mampu memahami makna ikhlas beramal serta menunjukkannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.